Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Yunita Putri Budiman dan teman saya. Saya Megusti Renisa. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan chapter 20 tentang Accounting for Pension and Post-Retirement Benefits. Di sini ada learning objektifnya. Yang pertama, discuss the fundamentals of pension plan accounting. Lalu yang kedua, the use of worksheet for employer pension plan entries. Lalu yang ketiga, ada explain the accounting for past service costs. Lalu yang keempat, ada explain the accounting for remeasurements. Yang kelima, ada describe the requirements for reporting pension plans in financial statements. Lalu yang terakhir, ada explain the accounting for other post-retirement benefits. Jadi yang pertama, apa sih pension plan accounting itu? Program pensiun itu adalah suatu pengaturan di mana pemberi kerja memberikan manfaat atau pembiayaan kepada pensiunan karyawan atas jasa yang mereka lakukan selama masa kerja mereka. Bisa kita lihat dari ilustrasi gambar di PowerPoint. Di sini employer atau pekerja itu memberikan sebagian dari gajinya untuk dimasukkan ke bank. Lalu akan mereka dapatkan lagi saat mereka nanti pensiun. Boleh di next. Lalu ada rencana pensiun dapat dibagi menjadi 3, yaitu kontributif, karyawan secara sukarela melakukan pembayaran untuk meningkatkan manfaat mereka. Lalu ada non-kontributif, pemberi kerja menanggung seluruh biaya. Lalu ada rencana pensiun yang memenuhi syarat, yaitu menawarkan manfaat pajak. Dana pensiun harus menjadi entitas hukum dan akuntansi yang terpisah. Boleh next slide. Di sini pension plan accounting terbagi menjadi 2, yaitu ada defined contribution plan, yaitu atau program pensiun iuran pasti. Nah, dalam jenis ini jumlah iuran yang akan dibayarkan telah ditentukan sebelumnya. Sehingga akuntansi cenderung lebih sederhana. Kontribusi yang harus diberikan oleh perusahaan ke dalam program pensiun telah ditetapkan dalam perjanjian. Artinya, pemberi kerja menyetujui untuk membayar jumlah tertentu ke badan dana pensiun pada setiap periode, berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh dana pensiun. Manfaat yang diterima oleh karyawan sebagai pensiun tidak diatur dalam perjanjian ini, melainkan bergantung pada jumlah yang dikontribusikan oleh perusahaan dan hasil investasi yang diperoleh oleh dana pensiun. Lalu yang kedua ada defined benefit plan, atau bisa kita sebut program pensiun iuran pasti. Yaitu dalam jenis ini manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan telah ditentukan sebelumnya dalam peraturan dana pensiun. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi manfaat ini
Dan akuntansi melibatkan pencatatan kewajiban pensiun dan pengelolaan dana pensiun untuk memastikan bahwa manfaat tersebut dapat dibayarkan saat karyawan pensiun. Perusahaan mempekerjakan aktuaris untuk memastikan bahwa program pensiun sesuai untuk kelompok karyawan yang dicakup. Boleh next slide. Aktuaris membuat prediksi tingkat kematian, pergantian karyawan, tingkat bunga dan pendapatan, frekuensi pensiun dini, gaji masa depan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan untuk mengoperasikan rencana pensiun. Mereka juga menghitung berbagai ukuran pensiun yang mempengaruhi laporan keuangan seperti kewajiban pensiun, lalu ada biaya tahunan pelayanan rencana, dan biaya amandemen terhadap rencana. Boleh next slide. Di sini ada ukuran kewajiban atau measures of liability. Ada 2 pertanyaan. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apa kewajiban pensiun yang harus dilaporkan oleh sebuah perusahaan dalam laporan keuangan? Lalu yang kedua, berapa biaya pensiun untuk periode tersebut? Boleh next slide. Nah, di sini ada measure of the liability. Kewajiban pensiun dari pihak pengusaha adalah kewajiban kompensasi tertunda yang dimilikinya kepada karyawan atas jasa mereka sesuai dengan ketentuan rencana pensiun. Bisa kita lihat di sini present value of expected cash flow compute by actuaries itu ada 3. Ada vested benefit obligation yang dimana ini atau tunjangan terjamin ini merujuk pada tunjangan pensiun yang haknya sudah pasti dimiliki oleh karyawan. Bahkan jika mereka tidak memberikan jasa tambahan dalam program pensiun. Sebagian besar program pensiun memerlukan karyawan untuk mencapai masa kerja minimum sebelum mereka memiliki hak atas tunjangan terjamin. Lalu yang kedua ada accumulated benefit obligation atau akumulasi kewajiban tunjangan, yaitu ukuran kewajiban ini dihitung berdasarkan total kompensasi yang ditangguhkan selama seluruh tahun masa kerja karyawan, termasuk masa kerja saat mereka memiliki hak atas tunjangan terjamin, dan juga masa kerja tanpa hak tunjangan. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan tingkat gaji yang berlaku saat ini. Lalu yang ketiga ada defined benefit obligation atau proyeksi kewajiban tunjangan. Ukuran kewajiban ini dihitung berdasarkan total kompensasi yang ditangguhkan selama masa kerja, baik yang memiliki hak atas tunjangan terjamin maupun tidak. Dengan menggunakan gaji masa depan sebagai dasar perhitungan, karena dianggap bahwa gaji di masa depan akan lebih tinggi daripada gaji saat ini. Pendekatan ini menghasilkan pengukuran kewajiban pensiun yang paling besar. Pendekatan ini juga lebih sering digunakan dalam standar akuntansi internasional IASB. Boleh next slide. Di sini ada reporting change in the defined benefit obligation asset. IASB mengharuskan yang pertama, semua perubahan dalam kewajiban manfaat pasti
pasti dan aset rencana pada periode saat ini diakui dalam pendapatan komprehensif. Lalu yang kedua, perusahaan melaporkan perubahan yang timbul dari berbagai elemen kewajiban dan aset pensiun dalam bagian yang berbeda dari laporan pendapatan komprehensif tergantung pada sifatnya. Lalu di sini ada three components of pension cost. Yang pertama itu ada net income yang dimana ada service cost dan net interest. Di sini service cost yaitu kenaikan nilai sekarang dari kewajiban manfaat pasti dari jasa karyawan pada periode sekarang. Menambah kewajiban manfaat pasti dan annual pension expense. Dicatat pada operating section dan mempengaruhi net income. Di sini juga ada net interest. Pada perhitungan bunga utang atau bunga beban, tarif yang digunakan harus mencerminkan tarif yang dapat digunakan untuk pembayaran pensiun secara efektif. Di sini net interest sama dengan defined benefits obligation dikali dengan discount rate, lalu dikurang dengan plan asset dikali dengan discount rate. Dan hasilnya jadi net interest. Lalu yang ketiga ada ring measurements, yaitu pengukuran menyebabkan timbulnya keuntungan atau kerugian yang terkait dengan kewajiban manfaat pasti sebagai akibat dari perubahan tingkat diskonto atau asumsi aktuarial serta perubahan nilai wajar aset dalam rencana. Pengukuran ini dicatat dalam laporan penghasilan komprehensif atau other comprehensive income dan tidak berdampak pada laba bersih. Pengukuran ini memerlukan pengungkapan yang rinci dalam penyajian laporan keuangan. Boleh di next slide. Lalu di sini ada reporting change in the defined benefit obligation asset. Yang pertama ada service cost. Biaya layanan ini peningkatan nilai sekarang dari kewajiban manfaat pasti dari layanan karyawan dalam periode saat ini. Lalu ada biaya layanan masa lalu. Perubahan dalam nilai sekarang dan kewajiban manfaat pasti untuk layanan karyawan dari periode sebelumnya. Umumnya disebabkan oleh amandemen rencana. Lalu dilaporkan dalam laporan pendapatan komprehensif dalam bagian operasional laporan dan mempengaruhi laba bersih. Dan terakhir, perusahaan harus mempertimbangkan tingkat kompensasi masa depan dalam mengukur kewajiban saat ini dan biaya pensiun periodik. Lalu ada net interest, yaitu dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto dengan status pendanaan rencana. Lalu kewajiban manfaat pasti bersih menghasilkan biaya bunga. Aset manfaat pasti bersih menghasilkan pendapatan bunga. Jumlah tersebut sering ditunjukkan di bawah bagian operasional laporan laba rugi dalam bagian pendanaan. Lalu yang terakhir, tingkat diskonto didasarkan pada hasil dari obligasi berkualitas tinggi dengan jangka waktu yang konsisten dengan kewajiban pensiun perusahaan.
Dan ini yang ketiga, ada remeasurements, yaitu keuntungan dan kerugian terkait dengan kewajiban manfaat pasti, keuntungan atau kerugian pada nilai wajar aset rencana. Komponen ini dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lain setelah dikurangi pajak. Lalu yang terakhir ada keuntungan atau kerugian penilaian kembali oleh karena itu mempengaruhi pendapatan komprehensif tetapi tidak laba bersih. Boleh next slide. Lalu di sini ada plan assets and actual return, yaitu plan aset investasi dalam saham, obligasi, sekuritas lainnya, dan real estate. Lalu dilaporkan dengan nilai wajar, kontribusi dari pihak pengusaha dan pengembalian aktual dari aset rencana meningkatkan aset rencana pensiun. Manfaat yang dibayarkan kepada karyawan pensiun mengurangi aset rencana. Di sini ada contohnya dari ilustrasi nih, Hasbro SA has pension plan asset of 4,020,000 euro on January 1, 2019. During 2019, Hasbro contribute 3,000 euro to the plan and paid out retirement benefits of 2,050 euro. Its actual return on plan asset was 10,000 euro for the year. Compute the amount of the plan asset at December 31st, 2019. Di sini kita ketahui ada plan aset di tanggal 1 Januari 2019 sebesar 4.200.000 euro. Lalu ada contributions by Hasbro to plan, itu ada 300.000, lalu ada actual return-nya 210.000, lalu ada benefit paid to employees-nya 250.000. Jadi total plan aset Desember 31 2019 itu 4.460.000. Itu dari 4.200.000 ditambah 300 ditambah 210 dan dikurang dengan benefit paid to employees-nya 250.000. Boleh di next. Lalu ini masih sama seperti yang tadi. Cuman di sini ada tambahan its actual return on plan asset was 200,000 euro for the year. Some companies compute the actual return as follows. Di sini kita ketahui plan aset tanggal 1 Januari 2019-nya itu 4.200.000, lalu kita kurang dengan plan aset Januari 1 2019-nya 4.200.000, lalu increase in fair value of plan asetnya 260.000, lalu ada deduct contribution to plan sebesar 300.000, lalu dikurang dengan benefit payments to employees-nya 250.000, jadi
Jadi actual returnnya itu 260.000 kurang dengan 50.000 menjadi 210.000. Ini ada contoh worksheet-nya, ada pension worksheet, yaitu di sini ada terbagi dua, ada general journal entries dan ada memo record. Di general journal entries itu ada 5 kolom. Yang pertama ada items, ada annual pension expense, lalu ada cash, lalu ada OCI, gain or loss, lalu ada pension asset or liability. The general journal entries columns determine the journal entries to record in the formal general ledger accounts. Lalu ada yang kedua ada memo record. Di sini ada dua bagian, yaitu defined benefit obligation dan plan assets. The memo record columns maintain balance for the defined benefit obligation and plan assets. Boleh di next. Di sini ada contohnya. Ada ilustrasi di tanggal 1 Januari 2019, Zerli AG provide the following information related to its pension plan for the year 2019. Di sini ada informasi yang kita ketahui, yaitu ada plan aset di tanggal 1 Januari 2019 sebesar 100.000, lalu ada defined benefit obligation di tanggal 1 Januari 2019 ada 100.000, lalu ada annual service cost sebesar 9.000, ada discount rate sebesar 10%, lalu ada funding contribution sebesar 8.000, lalu ada benefit paid to retires during the year itu sebesar 7.000. Instruksinya, prepare a pension worksheet and pension journal entry for the Zerl company for the year ending December 31st, 2019. Boleh next slide. Di sini ada worksheet untuk Zerli company. Bisa kita lihat dulu di bagian general journal entries-nya. Di items tanggal 1 Januari 2019 kita tulis di memory count sebesar 100.000 di pengurangan 100.000 di defined benefit obligation dan tambahan 100.000 di plan asset. Lalu ada service cost, kita masukkan di general journal entries di bagian annual pension expense. Dan juga di memory record sebesar 9.000 sebagai pengurang. Lalu ada interest income 10.000 itu dapat dari 100.000 dikali dengan 10%. Kita masukkan di annual pension expense dan juga di defined benefit obligation sebagai pengurang. Lalu ada interest revenue sebesar 10.000 kita masukkan di annual pension expense sebagai pengurang dan juga di plan asset sebagai penambah. Lalu ada contribution sebesar 8.000 kita masukkan di cash sebagai pengurang, lalu di plan asset sebagai penambah. Lalu ada benefit sebesar 7.000 kita masukkan di defined benefit obligation sebagai penambah dan plan asset sebesar 7.000 sebagai pengurang.
Dan dari jurnal entry-nya kita bisa lihat jumlah dari annual pension expense itu 9.000, dari cash-nya 8.000, kita kurang menjadi 1.000, lalu di tanggal 31 Desember 2019, bisa kita lihat di pension asset liability-nya di tabel general journal entries itu sebesar 1.000, lalu defined benefit obligation-nya sebesar 112.000, dan fund asetnya sebesar 111.000. Nah, total dari pension asset liability ini sebagai net liability. Boleh next slide. Dari worksheet yang udah kita buat tadi, bisa kita masukkan journal entry-nya, yaitu pension expense di debit sebesar 9.000, lalu kita masukkan cash-nya sebesar 8.000 di kredit, dan pension asset liability-nya sebesar 1.000 di kredit. Boleh next slide. Di sini ada service cost, yaitu perubahan dalam nilai sekarang dari kewajiban manfaat pasti yang dihasilkan dari suatu amandemen rencana atau pemangkasan. Lalu biaya-biaya layanan masa lalu selama periode amandemen atau pemangkasan. Di sini ada past service cost, ada expense in sekarang period, yaitu ada plan amendments dan curtailments. Di sini di plan amendment sini ada introduction of a plan, lalu ada withdrawal of a plan, lalu ada change to a plan. Sedangkan di curtailments ini ada significant reduction in the number of employees covered by the plan. Next slide. Oke, untuk slide selanjutnya, untuk tahun 2020 entries and worksheet. Jadi ada ilustrasi pada tanggal 1 Januari 2020, Zarli Eji dia mengubah program pensiun untuk memberikan imbalan kerja masa lalu kepada karyawan dengan present value
yaitu 81.600 euro. Fakta tambahan berikut berlaku pada program pensiun tahun 2020. Annual service cost 9.500 euro, discount rate 10%, annual funding contribution 20.000 euro, benefit paid to retires during the year 8.000 euro. Instructionnya prepare a pension worksheet and pension journal entry for Zarley Company for the year ending December 31, 2020. Nah, ini untuk worksheet dan entries. Ini worksheet tahun 2020 itu sebenarnya sama aja kayak tahun 2019 kemarin. Jadi di sini adisionalnya itu di annual pension expense itu 81.600. Kemudian balance-nya ada service cost itu kita masukin tadi 9.500. Kemudian ada interest expense-nya ini kita dapatkan dari obligasi sebesar 193.600 dikali dengan discount rate-nya tadi 10%, jadinya 19.360. Kemudian interest revenue ini 11.100 didapatkan dari aset senilai 111.000 dikali dengan discount rate-nya 10%, jadinya 11.100 itu sebagai pengurang. Kemudian di jurnal entry, entry-nya itu kita total jadi 99.360. Kemudian cash-nya itu ada 20.000. Itu dari annual funding contribution. Jurnal entry-nya itu 20.000 itu sebagai pengurang. Kemudian jadi total pension asset or liability-nya itu yang jurnal entry ada 79.360. Kemudian pada tanggal 1 Januari itu masih ada sisa itu 1.000. Kemudian itu sebenarnya jadi pengurang, terus kita tambah karena itu liability, jadi pension asset or liability-nya pada Januari tanggal 1 2019 dan jurnal entry yang terakhir itu totalnya 80.360. Itu ketika tanggal 31 Desember 2019. Kemudian untuk memory card Januari tanggal 1 2019 itu 112.000. Kemudian plan aset itu 111.000. Kemudian additionalnya itu 81.600 sebagai pengurang. Kemudian kita tambah jadi balance-nya pada 1 Januari 2019 di defined benefit obligation itu 193.600. Kemudian service cost-nya itu juga sebagai pengurang 9.500 dan interest expense sebagai pengurang juga 19.360.
Kemudian di benefit itu ada 8.000. Kemudian kita total jadi 214.460. Kemudian ada plan aset itu di atas 111.000, kemudian 11.100 itu tidak jadi pengurang, kemudian yang cash 20.000 itu dipindahin juga nggak, bukan jadi pengurang 20.000, dan 8.000 itu jadi pengurang, kemudian kita total jadinya 134.100. Yang 80.360 itu sebagai liability bersih. Kemudian ada remeasurement, perubahan yang tidak terkendali dan tidak terduga dapat terjadi akibat satu, perubahan mendadak dan besar dalam nilai wajar aset program, dan yang kedua, perubahan asumsi aktuarial yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti. Keuntungan dan kerugian dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain. Kemudian masuk ke asset gains and loss, selisih antara imbal hasil aktual dan pendapatan bunga dihitung dalam menentukan bunga bersih. Nah, di sini ilustrasinya Shopbox SI punya plan aset pada Januari tanggal 1 2019 sebesar 100.000 euro. Kemudian discount rate for the year, untuk discount rate tahunnya itu 6%. Actual return on the plan asset untuk 2019 adalah 8.000. Di tahun 2019, Shopbox harus record asset gain sebesar 2.000 euro. Kemudian perhitungannya adalah sebagai berikut. Actual return kita ketahui 8.000, kemudian kita kurangi dengan interest revenue, itu didapat dari plan aset kita itu plan aset Shopbox SA itu 100.000 dikali dengan discount rate-nya 6%, jadi hasilnya 6.000. Kemudian kita kurangi actual return-nya dengan interest revenue. Jadi aset gain atau keuntungan asetnya itu sekitar 2.000 euro. Di sini masuk liability gains and loss. Setiap perubahan asumsi aktuarial yang mempengaruhi jumlah kewajiban imbalan pasti, satu, perusahaan melaporkan keuntungan kewajiban dan kerugian kewajiban dalam pendapatan komprehensif lain berupa gain or loss. Dua, mereka mengakumulasikan keuntungan dan kerugian aset dan liability dari tahun ke tahun dalam akumulasi pendapatan komprehensif lain. Yang ketiga, jumlah ini dilaporkan pada laporan posisi keuangan pada bagian ekuitas. Nah, di sini untuk entries dan worksheet pada tahun 2021, following fact for the company apply to the pension plan for 2021.
Annual service cost-nya 13.000 euro, discount rate-nya adalah 10%, actual return on plan asset 12.000 euro, annual funding contributions 24.000, benefits paid to retires during the year adalah 10.500 euro. Changes in actuarial assumption established the end of year defined benefit obligation at 265.000 euro. Instruksinya adalah prepare pension worksheet dan pension journal entry for the company untuk akhir tahun 2021 pada 31 Desember. Bentuknya ini sama aja kayak tahun 2019, 2020. Di sini tahun 2021-nya itu Januari tahun 2021 itu kita tercatat ada pension asset atau liability yaitu 80.360. Nah, itu dari tahun sebelumnya dari 31 Desember 2020 kemudian diakui pada Januari 1 2021 itu dari net liability. Kemudian service cost-nya itu 13.000 ini ya 13.000 dari annual service cost. Kemudian interest expense-nya itu 21.446. Itu perhitungannya dari obligation 214.460 dikali dengan 10%. Kemudian interest revenue-nya itu sebagai pengurang 13.410 itu dari aset 134.100 dikali dengan 10%. Kemudian nanti dicatat di journal entry itu sebesar 21.036. Kemudian cash-nya kita tercatat 24.000 di contributions sebesar 24.000. Ya, ini di bagian annual funding contributions termasuknya ke cash dan sebagai pengurang. Kemudian di journal entry-nya itu kita total jadi 24.000. Kemudian gain or loss itu aset loss itu 1.410 dan liability loss-nya 26.594. Kita catat di journal entry sebesar 28.004. Nah, untuk perhitungan asset loss dan liability loss ini nanti ada di slide selanjutnya. Kemudian journal entry untuk pension asset or liability itu sebesar 25.040. Itu dari perhitungan yang journal entry yang annual pension expense, cash, dan gain or loss. Kemudian accumulated-nya itu untuk Desember 2021 gain or loss-nya itu tercatat 28.004. Kemudian untuk pension asset or liability-nya itu bertambah jadi 105.400. Nah, itu sebagai net liability yang kemudian akan dicatat pada Januari tanggal 1 2022 jika kompani tersebut melanjutkan pencatatannya. Kemudian di record memory
memo record, define benefit obligation, itu sebesar 214.460. Kemudian plan asetnya 134.100. Kemudian service cost itu sebagai pengurang di sini 13.400. Kemudian interest expense 21.446. Kemudian benefitnya itu 10.500 dan liability loss-nya itu 26.594. Totalnya untuk akhir tahun 265.000. Kemudian plan aset 134.100. Kemudian interest revenue-nya 13.410, contribution 24.000. Terus juga benefitnya itu sebagai pengurang 10.500. Aset loss-nya kita catat juga sebagai pengurang 1.410. Jadi akumulasinya jadi untuk pencatatan di akhir tahun itu 159.600. Nah, ini untuk kalkulasi aset loss dan liability loss. Jadi sebelumnya itu aset dan liability loss-nya itu tercatat 1.410 dan 26.594. Kenapa demikian? Karena dari aset loss-nya itu beginning plan asset itu tercatat 134.100. Kemudian diskon, karena diskon rate-nya 10%, jadi kita kalikan expected interest revenue-nya 13.400, kemudian dikurangi dengan actual return-nya 12.000. Kemudian aset loss-nya ini 1.410. Kemudian untuk liability loss, saldo tanggal 31 Desember 2020 adalah 214.460. Kemudian service cost-nya itu 13.000, interest expense-nya 21.446, dan benefit paid-nya itu sebagai pengurang 10.500. Kemudian kita hitung, jadi totalnya 238.406. Nah, ini sebelum adjustment. Kemudian setelah adjustment, determined by actuary itu sebesar 265.000. Kemudian dikurang jadi liability loss-nya 26.594 euro. Ini dari belum masih worksheet-nya. Ini udah ke jurnal entry-nya. Yang kita catat itu di bagian jurnal entry yang di atas accumulated itu, jadi 21.036 itu tercatat sebagai pension expense atau beban pensiun. Kemudian other comprehensive income, gain or loss ya itu di debit juga sebesar 28.004. Kemudian
ada cash yang kita keluarkan, jadi kita taruhnya di kredit sebesar 24.000 dan pensiun aset or liability-nya juga di bagian kredit sebesar 25.040. Reporting pension plans in financial statement within the financial statement. Pension expense, laporkan komponen-komponen ini dalam satu bagian laporan laba rugi komprehensif dan laporkan total beban pensiun. Atau laporkan komponen biaya jasa dalam pendapatan operasional dan bunga bersih pada bagian tersendiri yang berkaitan dengan pembiayaan. Gains or loss remeasurement, keuntungan dan kerugian aset dan liability diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Kemudian tidak diakui gain or loss ini tidak diakui dalam laba bersih. Nah, ini ada ilustrasi juga. OBSASA provides the following information for the year 2019. Net income yang tercatat untuk 2019 adalah 100.000, liability loss 60.000, asset loss 15.000, dan accumulated other comprehensive income Januari tanggal 1, 2019 adalah 40.000. Bagaimana perhitungan other comprehensive loss-nya? Ini ada liability loss ditambah dengan aset loss. Jadi 60.000 ditambah dengan 15.000 yaitu other comprehensive loss-nya itu 75.000. Itu untuk mengetahui kayak kerugiannya itu, total kerugiannya itu berapa dari sisi aset dan liability. Kemudian untuk comprehensive income ini kita kurangi net income-nya itu 100.000 yang tercatat. Kemudian dikurangi dengan other comprehensive income, jadi comprehensive income-nya itu 25.000. Itu setelah dikurangi dengan kerugian-kerugiannya. Jadi pendapatannya itu sebesar 25.000. Komponen penghasilan komprehensif lain harus dilaporkan menggunakan salah satu dari dua format, yaitu pertama pendekatan dua pernyataan atau pendekatan satu pertanyaan. Laporan laba rugi komprehensif gabung. Karena di sini masih OBASA, comprehensive income statement for the year ended December 31, 2019. Dan income itu tercatat 100.000. Kemudian other comprehensive loss-nya dari liability dan aset itu 75.000 dan comprehensive income-nya 25.000. Nah, ini bentuk dari laporannya aja sih. Karena kan perhitungannya udah dihitung di sebelumnya, kemudian
statementnya seperti ini. Gitu. Kemudian ini accumulated other comprehensive income-nya itu 40.000. Kemudian other comprehensive loss-nya 75.000. Jadi kita kurangi hasil dari accumulated other comprehensive loss pada Desember 31, 2019 adalah 35.000. Kenapa dikurang? Karena sebelumnya kan tercatat 1 Januari 2019 itu 40.000. Kemudian terdapat other comprehensive loss yang memang harus dikurangi. Kemudian untuk accumulated comprehensive loss-nya untuk akhir tahun 2019 adalah 35.000. Nanti catatan di Januari tanggal 1 2020 itu sebesar 35.000. Kemudian ini statement of financial position bagian equity pada 31 Desember 2019. Share capital ordinary-nya itu 100.000. Kemudian retain earning-nya 60.000 dan accumulated comprehensive loss-nya 35.000 itu jadi kita totalin equity-nya itu sebesar 125.500. Recognition of the net funded status of the pension plan. Perusahaan harus mengakui dalam laporan posisi keuangan status kelebihan dana atau pension asset atau kekurangan dana atau liability asset dari program pensiun imbalan pasti. Classification of pension asset or pension liability, selisih lebih wajar aset program atas kewajiban imbalan pasti diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar atau non-current asset. Aggregate of pension plans, satu-satunya situasi di mana saling hapus diperbolehkan adalah ketika perusahaan satu memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk menggunakan surplus dalam satu rencana untuk menyelesaikan kewajiban dalam rencana lainnya. Dua, berniat untuk menyelesaikan kewajibannya secara neto, secara bersih, atau merealisasikan surplus dalam satu program dan menyelesaikan kewajibannya berdasarkan program lain secara bersamaan. Perusahaan wajib mengungkapkan informasi yang menjelaskan karakteristik program imbalan pasti dan risiko yang terkait dengannya, mengidentifikasi dan menjelaskan jumlah dalam laporan keuangan yang timbul dari program imbalan pasti, dan menjelaskan bagaimana program imbalan pasti dapat memengaruhi jumlah, waktu, dan ketidakpastian cash flow masa depan perusahaan. Nah, ini hanya other post-retirement benefit itu ada item funding benefit beneficiary, benefit payable, dan predictability. Kemudian pension itu ada generally funded, well-defined, and level dollar amount. Retiree, maybe some benefit to surviving spouse, monthly, then variables are reasonable, predictable. Kemudian healthcare benefit itu general no fund, generally uncapped and great variability, retire, spouse,
and other dependents as needed and used. Kemudian utilization difficult to predict, level of cost varies geographically and fluctuates over time. Oke, jadi itu aja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.